Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulianti SPD, mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2020, mata pelajaran IPA, Universitas Negeri Surabaya. Akan menampilkan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi listrik statis dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai pendidik yang profesional. Terima kasih. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan yang mau berdoa. Pada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi dengan keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Semoga Tuhan melindungi kami dan semoga kami bisa memahami apa yang guru kami berikan dan dapat kami pahami. Hanya doa ini dapat kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Amin. Oke, terima kasih ya kita. Nah, sekarang ya, kita sudah beberapa minggu ini menjalankan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi meskipun kita sudah tatap muka, tetap patuhi protokol kesehatan. Apa protokol kesehatannya? Menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, sekarang hari ini ya. Jadi semua oke, kita satu orang mungkin lagu dulu. Silakan Sofi ke depan, pimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aku minta satu orang laki-laki yang rambutnya tidak diberi minyak. Siapa? Maju ke depan. Satu orang. Siapa? Yang tidak dikasih minyak rambutnya? Yang kering? Atau Carlos tidak dikasih? Tadi dikasih udah kabir ya, Bu? Udah kering, coba Carlos ke depan. Oke, ini Carlos. Udah sini Carlos. Nah, kalau misalnya ya, Ibu letakkan sampul plastik ini di atas kepalanya Carlos, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Bukan pegang, diletakkan di atas kepalanya Carlos. Apa yang terjadi? Hah? Apa kira-kira yang terjadi? Rambutnya nyari-nyari suaranya.
Ada yang bisa menjawab? Ya. Selain contoh seperti yang meletakkan sampul di atas kepala tadi, coba kamu berikan salah contoh lainnya apa? Salah satu contoh lainnya apa? Menggosokkan penggaris plastik ke rambut. Pertama, menggosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian Didekatkan ke potongan-potongan kecil kertas. didekatkan ke potongan kertas, kemudian kertasnya dia apa yang terjadi kalau tertarik? Yang kedua apa? Contoh lainnya? Apakah hanya penggaris plastik yang digosokkan? Seragam yang telah disetrika. Seragam yang setelah disetrika, kenapa dengan seragamnya kalau? Pas bajunya untuk ke rambut itu rambutnya tertarik. Ya, bulu-bulu yang ada di kulit kalian tertarik ya, karena bajunya masih hangat setelah disetrika. Ya, contoh yang pertama tadi menggosokkan penggaris plastik, kemudian ditarik kertas. Kemudian yang kedua tadi apa? Baju yang disetrika. Kalau kalian pakai, bulu-bulu di sekitar kulitnya itu terasa tertarik. Ya, yang ketiga apa lagi? Rambut atau bulu badan didekatkan ke layar TV yang menyala dan bulu tangan akan tertarik. Kalau misalnya nih, kalau kalian padamkan TV nih, ya matikan TV, tiba-tiba nggak terasa rambut itu tertarik ke layar TV ya. Itu contoh fenomena listrik statis. Nah, sekarang itu beberapa contoh kalian sudah sebutkan ya, sudah bagus jawabannya Oja, Carlos, sama Gita. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu salah satu gejala listrik statis dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai proses terjadinya petir dan guntur. Saat musim hujan tiba, seringkali kita mendapati terjadinya petir disertai dengan kilatan cahaya yang menggelegar. Petir dan kilatan merupakan fenomena yang kadang merugikan kehidupan manusia. Petir mengandung muatan listrik yang cukup besar. Saat muatan listrik itu mengalir ke bumi, maka terbentuklah kilat dan kemudian akan disusul dengan suara gemuruh atau guntur. Lalu, bagaimana proses terjadinya petir dan guntur itu? Peristiwa terjadinya kilatan, petir, guntur atau halilintar berkaitan dengan proses fisika yang dinamakan dengan listrik statis. Ketika mendung datang dan banyak berkumpul awan-awan cumulonimbus, maka akan semakin banyak terbentuk partikel-partikel es. Semakin lama partikel es tersebut semakin banyak dan gesekannya juga semakin banyak. Butiran-butiran air dan kristal-kristal es saling berbenturan dan bergesekan sehingga terjadi perpindahan muatan listrik dan awan tidak lagi bersifat netral, melainkan bisa bersifat positif ataupun negatif. Kristal es yang bermuatan positif massanya lebih ringan, sedangkan kristal es yang bermuatan negatif massanya lebih berat. Bagian negatif akan berkumpul di bagian bawah, sedangkan bagian positif berkumpul di bagian atas. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Pada dasarnya, bumi bersifat netral. Jumlah muatan positif dan negatifnya sama banyak. Karena awan yang dekat dengan bumi cenderung bersifat negatif, maka terjadi perbedaan muatan listrik antara awan dengan bumi, sehingga terjadi loncatan muatan listrik dari awan ke bumi yang disebut sebagai petir atau kilatan yang
disertai dengan gemuruh atau guntur. Petir bisa terjadi karena 3 hal. Yang pertama, karena adanya loncatan muatan listrik dari awan dengan awan atau yang disebut sebagai intercloud. Kemudian yang kedua, dari awan dengan udara atau yang disebut sebagai cloud to air. Dan yang ketiga adalah yang terjadi antara awan dengan permukaan bumi atau cloud to ground. Sekian pembahasannya. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like and share ke teman-temannya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan komen di bawah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya tayangan tentang apa? Proses terjadinya petir dan guntur. Petir sama guntur itu tadi termasuk dalam gejala apa? Gejala listrik statis. Nah, jadi ini manfaatnya kalau kita belajar listrik statis, kita bisa tahu apa-apa saja sih contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang menampakkan gejala listrik ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama tentang aspek pengetahuan. Lihat di situ. Pertama, kalian memberikan contoh gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ada 3-4 contoh tadi ya. Nah, sekarang yang keduanya menganalisis peristiwa yang terjadi pada benda yang digosokkan. Kemudian yang ketiga apa? Apa tuh? Menganalisis muatan listrik. Kemudian yang keempat ya melalui elektroskop. Nah, ini tujuan untuk aspek keterampilan. Yang pertama, ada 3 yang akan kalian lakukan nanti. Apa aja Kak baca? Meli, baca. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan muatan listrik statis berdasarkan interaksi kedua benda yang digosokkan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat elektroskop sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan cara mengetahui keberadaan muatan listrik pada sebuah benda melalui kerja elektroskop yang dibuat. Ya, itu 3 yang aspek keterampilannya. Ada 3 yang akan kalian lakukan nanti. Sekarang, ya, penilaian. Ada 3 aspek penilaian nanti, pengetahuan nanti di terakhir akan ada Ibu berikan 5 soal pilihan ganda, ya, untuk evaluasi. Yang kedua, penilaian sikap sosial kalian ketika kalian bekerja kelompok, bekerja sama tidak kalian, jujur tidak dalam bekerja, apakah nanti ada yang mencontek kelompok temannya, itu dinilai nanti ya. Kemudian penilaian kinerja. Penilaian kinerjanya nanti bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian praktek membuat elektroskopnya, itu semua akan dinilai, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini sebelum ini masuk ke praktikum kalian amati. Ada 2 sedotan. Ada 2 sedotan nih. Ada 2 sedotan merah sama hijau. Kemudian 1 botol yang sudah diisi air, tujuannya agar seimbang. Kalau misalnya ya, ini yang akan nanti kalian lakukan, tapi kita membuat jawaban sementara dulu, prediksinya dibuat dulu. Kalau misalnya nih, keduanya nih, Ibu gosokkan nih, ada dengan kertas tisu, digosokkan, nih ya, digosokkan nanti, kemudian yang merahnya setelah digosokkan letakkan di sini, misalkan, kemudian yang ininya didekatkan. Apa yang akan terjadi? Prediksi kalian? Prediksi pertama apa? Femi apa prediksinya?
sedotan yang merah akan bergerak, Bu. Prediksi pertama ya. Iya, Bu. Sedotan merah Akan bergerak bergerak. Kemana? ke Kemana? Mendekati atau menjauhi yang sedotan hijau? Prediksinya dulu nih. itu akan menjauhi, Bu. Menjauhi. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nih, yang ininya digosokkan seperti ini tadi. Kemudian yang hijaunya tidak digosok dengan tisu. Apa yang akan terjadi? Didekatkan, apa yang akan terjadi kira-kira? Sedotan merah bergerak menjauhi mendekati sedotan hijau. Oke, prediksinya Carlos. Yang kedua, kegiatan kedua ya. Sedotan merah. Apa tadi Carlos? Bergerak mendekati sedotan Bergerak hijau. mendekati sedotan hijau. Kalau yang ini mendekati sedotan itu prediksinya. Sekarang kalian akan menguji prediksi kalian ini. Ini yang prediksi ya. Jawaban sementara. Nah, sekarang untuk mengujinya kalian cari dalam pengamatan. Nah, jadi satu orang silakan bergabung dulu dengan kelompoknya. Ya. Sekarang sudah di kelompoknya. Sebelum kita menguji prediksinya, ya, kita ice breaking dulu. Coba berdiri. Jadi kalian ya lakukan, perhatikan instruksinya, lakukan apa yang ibu lakukan, bukan yang ibu omongkan. Paham ya? Pegang telingamu. Ayo lakukan apa yang ibu lakukan, bukan yang ibu omongkan. Pegang matamu. Pegang kepalamu. Ada yang pegang kepala. Pegang matamu. Nah, matamu. Ada yang pegang matamu. Berarti dah konsentrasi nih. Pegang telingamu. Ayo. Pegang matamu. Ya berarti dah konsentrasi. Oke, tepuk tangan kita. Oke, silakan duduk. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca. Dibaca dulu. Untuk yang kegiatan 1, baca alat dan bahan kegiatan 1. Kegiatan 1. Kegiatan 1 dibuka. Cara kerja kegiatan 1. Yo, dibuka. Kegiatan 1, kegiatan 1. Cara kerja kegiatan 1 halaman ketiga. Ya. Sekarang kalian lihat apa-apa saja yang perlu kalian pakai di situ.
Botol yang berisi air disiapkan. Nah, uji yang itu dulu. Ayo, silakan. Ya, baca. agak panas. Digosok dengan kertas tisu. Makanya baca. Pegang tengahnya, gosok Nah, coba Jessica. Pegang tengahnya, gosok ujungnya dua-duanya. Gosok sampai panas ya. Itu betul gosoknya. Digosok menggunakan tisu. Dua-duanya sekaligus digosokkan yang pertama. Ayo. Gosok bersamaan, digosoknya. Pegang tengahnya. Gosok kuat sampai panas. Nanti kalau nggak panas nggak ngaruh dia. Gosok seperti ini. Kuat. Nanti setelah panas letakkan yang mana yang diletakkan di atas botol. Yang merah. Ya. Baca makanya lama kerjanya. Sudah panas? Silakan. Salah satu saja ujungnya yang digosok. Salah satu dari kedua-duanya, salah satunya saja. Coba. Yang mana yang diletakkan, dibaca betul-betul di situ. Mana? Kemudian apa yang terjadi? Sedotan merah akan berputar Apa kemana? ke lawan arah. Sedotan Nah, tulis di situ jawabannya. Nah, kenapa di situ? Mas Ana, kalau sana udah tuh. Sedotan merah berputar ke lawan Kok bisa? Coba. Lagi. Digosok betul-betul. Ditulis ada di sini. Nah, apa yang terjadi? Itu ya. Kalau sudah yang pertama, yang coba yang keduanya lagi, yang hijaunya tidak digosok, tapi yang merahnya digosok. Apa yang terjadi, kemudian alasannya kenapa, ditulis ya. Gosoknya sampai panas, Ya, lihat yang terjadi. Udah panas loh itu. Apa yang terjadi? Sedotan merah berputar mendekati sedotan hijau. Tulis di situ alasannya kenapa. Jauh nih. Sini.
digosok. Memang begitu. Yang kedua kan ini digosok, yang ini tidak digosok. Gosok pakai tisu, ngapa pakai gitu? Ya. Coba. Gosok yang merah, yang hijau tidak digosok. Kalau yang sudah jawab pertanyaan sudah berapa alasannya harus jelas ya. Kalau sudah boleh kalian baca kegiatan kedua. Kalau sudah kalian boleh baca kegiatan kedua, apa yang kalian lakukan di kegiatan kedua. Kelompok yang sudah boleh sini ambil kegiatan lihat baca di situ. Ini apa lagi? Apa lagi dibaca? Daunnya nggak terlalu besar. Sekarang kedua penggaris plastik. Hasil kerja kelompoknya ya sudah. Ingat ya, jaga jarak. Di depan ya di sini. Yang lainnya perhatikan. Kemudian nanti ditanggapi semuanya. Perhatikan di sini dulu, jangan lagi menulis. Lihat suaranya. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kegiatan 1, jawabannya kegiatan ketika sudah sedotan digosokkan. Apa yang terjadi? Sedotan merah akan berputar dan menjauhi sedotan hijau. Mengapa demikian? Karena adanya gejala listrik statis atau muatan listrik. Yang kedua, ketika salah satu sedotan yang digosok, apa yang terjadi? Sedotan merah akan berputar dan mendekati sedotan hijau. Mengapa demikian? Karena adanya gejala listrik statis atau muatan listrik. Kegiatan yang kedua, benda yang didekatkan yaitu sedotan warna merah. Perlakuan didekatkan sedotan merah dengan kepala teleskop. Kondisi daun teleskop bergerak dengan membuka. Keterangannya
muatan listrik. Ketiga, penggaris plastik. Perlakuan digosok menggunakan tisu. Kondisi daun elektroskop itu bergerak dengan terbuka. Keterangan karena adanya muatan. Coba jelas pertanyaannya, Melin, ulangi. Jika salah satu benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Bagaimana caranya? Dengan menggosok benda tersebut. Berarti jawabannya bisa atau enggak dulu nih? Bisa. Dengan cara menggosokkan benda. Gimana, Melin? Yang lainnya? Tadi ada pembukaan enggak? Selamat siang. Hasil pengamatan, diskusi sama presentasi, Kamu perhatikan sini dulu. Berdasarkan hasil presentasi teman-teman tadi ya, ada beberapa yang ingin Ibu simpulkan kembali ya. Jadi ketika benda yang sama-sama netral, tidak bermuatan, setelah digosokkan akan menghasilkan muatan listrik. Ya, muatan listrik. Jika sama-sama apa tadi? Bermuatan positif dan sama-sama bermuatan positif, apa yang terjadi? Terjadi tolak menolak. Kalau berbeda muatan, apa yang terjadi? Tarik. Ya, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan saja. Untuk kelompok yang karena sudah maju, jadi kita beri aplaus pada kelompok. Jadi harus diperingatkan lagi, jangan selama corona ini jangan sampai tidak belajar ya. Jadi seperti itu tadi. Ya. Sekarang apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, satu orang, satu. Apa? Bisa memahami tentang muatan listrik. Tentang apa? Tentang perpindahan muatan listrik. Perpindahan muatan listrik. Terjadi karena apa? Ini konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memahami gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Contoh-contohnya apa tadi gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Pertama tadi? Satu orang. Kita aja Pak, kita. Contohnya apa tadi? Contoh kegiatannya. Contoh kegiatannya yang pertama adalah ketika menggunakan baju saat setelah baju seragammu yang disetrika, maka kamu akan merasakan rambut di tangan akan tertarik oleh baju tersebut. Oke, itu kegiatan pertama. Mikroskop adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan suatu benda. Ya, muatan suatu benda. Terima kasih Novi. Kesimpulan yang selanjutnya, Rambut atau bulu badan didekatkan ke wilayah bermuatan negatif akan tarik menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan tolak menolak. itu kesimpulan pembelajaran kita ya. Untuk refleksinya gimana? Refleksi pembelajaran kita, apa yang harus diperbaiki? Kerjasama, harus kerjasama dengan kelompoknya. Apa lagi? Lebih aktif. Hah? Lebih kreatif. Apa lagi? Lebih ceria katanya. Jangan kayak Lebih banyak kritisnya. lebih banyak kritis. Apa lagi refleksinya? Selanjutnya. Apa lagi? Harus lebih banyak membaca tuh ya. Membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya di hari Sabtu. Ya.
Dibaca, dipahami enggak tuh? Yang sudah diajarkan tadi. Sekarang kembali ke tempat duduknya. Tutup. Ini bagikan soal evaluasinya, tulis namanya ya. Langsung diisi. Itu dikumpulkan. Itu kan pilihan ganda 5 soal, jadi tidak susah. Silakan diisi, tulis namanya. Kurang. Kurang alat. Siap ya, Pak. Kalian pelajari tentang materi hukum kolom ya. Hukum kolom. Kolom. Kemudian kita setelah selesai kalian tutup dengan doa. Satu orang pimpin doa penutup. Siapa? Berdiri saja kita. Pilihkan kita dengan doa. Yang beragama Katolik, ibu dan saya berdiri. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas permintaanmu dari awal hingga ini. Selamatkan siapa? Berdiri. Ucapkan salam. Selamat siang.